kita bakal membahas mengenai isu perjanjian kerja. Hubungan hukum ya betul antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Kalau sudah diatur dalam peraturan perundangan ngapain lagi ditulis? Udah otomatis itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Halo Sobat Sneakerian dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast Eli Channel dalam program Sneakers seputar dunia kerja. The best. Oke teman-teman Sneakerian, nah setelah 2 episode kemarin kita membahas mengenai perlindungan pekerja perempuan, nah dan juga mengenai isu pelecehan seksual di tempat kerja. Nah untuk di episode kali ini kita mungkin akan membahas persoalan yang lebih basic lagi nih, yaitu mengenai perjanjian kerja dan juga hal-hal yang meliputi dalam perjanjian kerja. Seperti itu, mungkin ada upah dan juga nanti ada mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin hak teman-teman gitu, BPJS Kesehatan dan juga asuransi lainnya. Nah, mungkin untuk di episode kali ini kita bakal membahas terlebih dahulu mengenai perjanjian kerja itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan, mengikuti alur proses interview, wawancara dan sebagainya macamnya, dan teman-teman dinyatakan lulus untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan, pasti teman-teman akan diminta untuk menandatangani sebuah perjanjian kerja seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang baru masuk dunia kerja agak bingung nih dan bertanya-tanya sebenarnya apa sih perjanjian kerja gitu. Kok tiba-tiba saya main disuruh tanda tangan aja nih di dalam perjanjian kerja. Nah, itu kan jadi agak-agak bingung dan bisa jadi mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang saya tanda tangani itu. Nah, udah hadir di tengah-tengah kita seperti biasa, yaitu ada praktisi ketenagakerjaan yang akan membahas mengenai hal tersebut, yaitu ada Bapak Dr. Kadik Trianto SMK. Iya. Selamat pagi Pak. Pagi kembali, ketemu lagi kita iya, ya. Betul. Pokoknya harus sering ketemu. Betul. Oke. Ya. Nah Pak, tadi kan saya sempat bridging di awal, kita bakal membahas mengenai isu perjanjian kerja seperti itu. Nah mungkin banyak nih teman-teman sneakerian di rumah, kaum milenial nih Pak, biasanya mereka itu baru-baru lulus gitu kan, masih unyu-unyu. Mereka masuk nih dunia kerja dan mereka harus menandatangani perjanjian kerja yang antara perusahaan dan juga si pekerja itu sendiri. Nah, mungkin boleh Pak dijelaskan ke teman-teman sneakerian di rumah sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan perjanjian kerja gitu? Kenapa kok tiba-tiba harus ada perjanjian itu, dan kadang-kadang kita sebagai pekerja gitu kok kita nggak dalam tanda kutip dilibatkan untuk mengikuti perjanjian, padahal kan mungkin bisa aja ada kita pengen ada aspirasi ini segala macam gitu. Nah mungkin bisa dijelasin gitu Pak. Iya baik Mas Rifki ya, dan sahabat-sahabat skenario. Kali ini kita akan coba mendiskusikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan terkait masalah bagaimana sih kedudukan hukum dari para pihak ya di dalam hukum ketenagakerjaan. Nah, memang di dalam negeri kita peraturan perburuan kita boleh dibilang ya masih belum berpihak lah begitu ya kepada pekerja. Sebagai contoh tadi di bridging Mas Rifki mengatakan bahwa kadang-kadang kaum milenial khususnya ya yang baru lulus itu kan begitu dapat pekerjaan euforia dia. Iya udah senang aja nih. Wah pokoknya yang penting saya sudah dapat pekerjaan gitu kan. Betul. Padahal di dalam perikatan atau perjanjian kerja tadi itu kan diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak lah. Tetapi ya memang tidak semua badan usaha, tidak semua pemberi kerja itu di dalam membuat satu perjanjian kerja itu hanya menyodorkan saja ya. Nah, disinilah yang kita ingin diskusikan ya, bagaimana hubungan hukum ya betul antara pekerja atau buruh dengan pengusaha ya, yang timbul akibat satu perjanjian kerja, di mana sifat daripada perjanjian kerja itu sendiri kan sebetulnya lebih kepada hukum privat ya, keperdataan. Artinya tidak boleh satu orang pun mempengaruhi. Nah, jadi mau ditandatangan atau tidak, mau dibatalkan atau tidak, yang punya kewenangan hak prerogatifnya adalah para pihak tadi, yaitu pekerja atau buruh dengan pengusaha. Namun di dalam prakteknya rekan-rekan sekalian ya, sering ada satu ketimpangan ya. Ketimpangan apa yang dimaksud ya? Ada klausula-klausula yang disembunyikan. Ya. Apa tuh Pak? Ya, karena pasti ada niatan tertentu ya dari pemberi kerja, mungkin agar pekerja ini tidak banyak menuntut.
Atau bisa jadi pengusaha atau pemberi kerja itu ingin mengabaikan kewajibannya. Oke. Maka kadang-kadang perjanjian kerja itu dibuat berlapis-lapis, seolah-olah ini mempunyai kekuatan hukum yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, karena Berlembar-lembar. ya, berlembar-lembar, berlapis-lapis, berpasal-pasal, sehingga cenderung ya calon pekerja tadi udah enggan untuk membaca satu persatu gitu ya, nggak ada kesempatan lagi untuk membaca Betul. isinya apa juga nggak ngerti lah. Iya. Ya biasanya kaum pekerja atau calon pekerja tadi ya, yang dilihat pertama itu justru nama. Iya. Ya boleh juga, benar Iya. juga, benar nggak namanya Rifki gitu kan, jangan sampai nanti Rifki jadi Rafti gitu kan, itu juga Iya, bahaya betul. nanti. Nah, tidak melihat atau tidak mempunyai kesempatan yang luas untuk membaca, mempelajari kandungan dari naskah perjanjian kerja itu sendiri ya, sehingga apa, hal ini cenderung mengakibatkan berbagai persoalan di kemudian hari. Nah, kenapa juga dibuat berlembar-lembar, berlapis-lapis gitu ya? Padahal namanya perjanjian kerja itu tidak penting sebetulnya berlapis-lapis. Ya, Oke. jadi seolah-olah itu menggambarkan bahwa perjanjian kerjanya ini sangat luar Berat biasa gitu gitu, ya. berat dan berikat betul gitu ya. Nah, padahal ya perjanjian kerja baik itu waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu itu sebetulnya tidak perlu mengulang-ulang isi dari produk hukum atau undang-undang ya, tetapi lebih mengatur kepada hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan. Sama dengan PP PKB, harusnya mengatur hanya hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan, karena kalau sudah diatur dalam peraturan perundangan ngapain lagi ditulis, udah otomatis itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Nah, inilah yang kadang-kadang ya rekan-rekan sekalian itu menimbulkan satu hubungan kerja yang tidak seimbang. Iya, betul. Ya, coba kalau misalnya dalam perjanjian kerja itu sebelumnya ya, pihak pekerja itu diberikan kesempatan. Oh, untuk Ya, memberi masukan iya, gitu ya. diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, ya membaca dulu secara utuh. Ya, baik itu kandungan maupun hal-hal yang menurutnya, menurut pekerja itu merugikan. Itulah fungsi namanya perjanjian ya. Berarti betul. kan ada satu itikat baik dari para pihak. Itikat baik itu dimunculkan dalam satu kehendak-kehendak. Nah, kehendak itu tentunya tetap ada dalam satu koridor norma, namanya norma hukum ketenagakerjaan. Nah, kalau kita gali lagi lebih dalam rekan-rekan sekalian, ya di 1320 KUH Perdata kita ya, terkait dengan syarat sahnya sebuah perjanjian kerja, maka mereka yang berikat ya kan itu kan mempunyai syarat-syarat ya, yang pasti harus cakap lah. Cakap itu bukan dari wajah ya, cakap itu dalam konteks bahwa dia tuh mempunyai satu pengetahuan dan kemampuan berpengetahuan. Nah, orang-orang yang berkemampuan pengetahuan ini kan dia mampu membaca, menganalisa, kemudian isinya apa dia pasti paham. Oke. Nah, oleh karena itu menjadi satu syarat dalam 1320 KUH Perdata. Nah, lanjut perikatan itu sendiri ya tentunya adalah merupakan satu perikatan yang mengatur hal-hal tertentu. Nah, terkait dengan ketenagakerjaan berarti perjanjian kerja namanya ya. Perjanjian kerja itu sendiri hanya ada dua sistem yang dianut di negeri kita. Perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Oke, maksudnya Ya. apa tuh, Pak? Beda dua Ya. ini. Kalau perjanjian kerja waktu tertentu berarti dibatasi oleh waktu. Nah, waktu tidak tertentu berarti dia sama dengan karyawan tetap lah gitu ya. Jadi tidak ada waktunya. Kalau waktu tertentu bisa setahun, 2 tahun gitu kan. Dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja saat sekarang ini yang menjadi polemik di kaum buruh atau pekerja ya kan, seolah-olah bahwa kaum buruh itu akan menjadi karyawan kontrak terus selamanya. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang 13 2003 ya di sana dibatasi hanya 3 tahun. Ya, walaupun dia ada perpanjangan, tetap akumulasi daripada perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu tadi itu hanya 3 tahun diizinkan. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu diberikan waktu lebih panjang, ya sampai 5 tahun. Nah, ini yang menjadi polemik, yang menjadi persoalan bagi kaum buruh ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita ikuti perkembangan hukum ketenagakerjaan kita, sebetulnya yang 5 tahun itu juga bukan berkeinginan untuk merugikan buruh atau pekerja itu sendiri ya. Tetapi ini sebetulnya untuk menjamin, menggaranti agar buruh itu ada kelangsungan bekerja. Coba kalau 3 tahun, setelah 3 tahun entah kemana Rifki mau bekerja lagi kan, harus nyari lagi dan dinolkan terus lah. Keuntungan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini waktunya menjadi panjang 5 tahun, ya kan. Ingat bahwa
perjanjian kerja waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, kedudukan hukumnya itu sama. Oke. Ya, jadi jangan pernah ragu ya bahwa sekarang 5 tahun nggak masalah, 5 tahun ya kan. Iya. Nah, malah ada keberlangsungan bekerja yang lama kan, waktunya 5 Nah, tahun. kalau mau cicil mobil pas. Betul. Ya, betul. Boleh juga itu Iya ya. kan? Ya, ini namanya inovasi kaum buruh milenial kan begitu ya. Iya. 5 tahun berarti gua bisa lunasin di mobil kan Betul. gitu ya. Ya, ini cara pandang yang menarik gitu ya dari milenial ya. Kalau kita justru praktisi tidak terpikir ke situ ya. Terpikirnya adalah bagaimana kelangsungan bekerja. Lah, karena waktunya panjang 5 tahun ya kan, tentunya di situ ada skrip aturan ya. Betul. Apa skrip aturan yang dimaksud di sini? Ada satu jaminan memperoleh penghasilan yang lebih pas. Iya. Contoh, dengan dia dikontrak sampai 5 tahun ya kan, secara terus menerus gitu kan. Nah, berarti dia tuh akan lahir hak-haknya. Ya, hak-hak yang mana? Hak-hak dasar yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja tadi. Maka hati-hati dalam membuat sebuah perjanjian kerja, pelajari, baca. Kalau yang tidak tahu, tanyakan kepada pemberi kerja, misalnya di bagian HRD, tanyakan maksud dan tujuannya. Kalau memang tidak sepaham, sampaikan saja. Oke. Ya, cuma masalahnya kalau nanti kita memprotes isi Nah. dari naskah itu ya, Itu nggak diladenin jadi makan nggak bakso nih? bareng sama temen-temen kan, karena apa, nggak jadi kerja tuh. Iya. Nah, tapi ingat juga bahwa yakinlah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu akan menjadi undang-undang baginya. Oleh karena itu harus betul-betul dicermati isi daripada perjanjian itu sendiri. Kemudian di 1338 KUH Perdata kita juga ya, bahwa hal-hal yang sudah dibuat tadi ya, bukan hanya menjadi hukum baginya, tetapi harus diawali dengan sebuah kesepakatan. Oke. Ya, nah, karena akan menjadi undang-undang baginya, kesepakatan itu tentunya harus berkeadilan. Nah, berkeadilan itu mempunyai daya pikir, daya apa namanya ya, daya perlindungan yang sama. Pengusaha juga tidak boleh dirugikan, buruh atau pekerja juga tidak boleh dirugikan. Nah, bagaimana caranya? Maka hadirlah, lagi-lagi hadirnya negara, Rifki ya. Hadirlah negara itu harus hadir. Maka perjanjian kerja ya itu sendiri dimaknai sebagai sebuah perikatan ya, perikatan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh ya, yang berisikan syarat-syarat. Nah, syarat-syarat apa? Ya syarat-syarat perikatan di hubungan kerja tadi. Nah, kita bahas yang berikutnya. Oke, tapi Pak, saya mau bertanya. Tadi Bapak menyampaikan ada hal yang menarik gitu, Ya. bahwa seyogyanya atau idealnya perjanjian kerja itu bisa dibuat dari masukan dari pekerja ke perusahaan baru dijadikan perjanjian seperti itu. Nah, ada nggak sih Pak contohnya yang dia memperlakukan hal tersebut gitu? Banyak sekali perusahaan-perusahaan atau corporate yang sudah TBK yang terbuka itu pasti dia akan rigid sekali ya. Bahkan di sektor tertentu biasanya dia memberikan kesempatan untuk mempelajari dari isi naskah perjanjian kerja tadi itu bukan hanya sesaat, bahkan sampai 1, 2, 3 hari ya. Silakan Anda pelajari, bawa pulang boleh, begitu Anda sudah oke, Baru bertemu tangan. lagi ya. Tetapi untuk di sektor tertentu dengan pola hubungan kerja waktu tertentu, biasanya anak-anak muda itu cenderung ngambil sikap cepat saja. Udah gue teken aja, yang penting gue bekerja kan itu. Iya. Tetapi ini masalahnya, tetapinya nih, begitu di kemudian hari ya kan, ternyata semakin menyadir, yang saya tanda tangani kemarin ternyata sesuai gitu. Tidak sesuai. Kena Tidak sesuai. deh, Kena prank ya kan. Nah, siapa yang memberikan prank tadi? Para inspektur ketenagakerjaan. Tetet gitu ya kan. Oke. Gitu. Nah, menarik. Jadi, nah, teman-teman milenial, pokoknya kalau ada teman-teman nanti ini misalkan keterima kerja, penting banget nih untuk memperhatikan tadi perjanjian kerjanya ini. Kalau ada satu pasal-pasal yang kayaknya ini memberatkan nih, nah teman-teman bisa nanti ajuin ke HRD teman-teman, ataupun kalau teman-teman mau bertanya ada pasal yang nggak jelas, bisa ditanyain supaya diperjelas gitu ya teman-teman. Nggak asal tanda tangan gitu aja ya, dan nanti malah ujung-ujungnya merugikan di akhir nih, tiba-tiba nggak ada pasal ini, kok tiba-tiba teman-teman dikenakan pasal ini gitu. Nah, kita lebih lanjut lagi bakal membahas hal ini nih. Nah, tadi kan itu kondisi idealnya gitu ya. Nah, tapi kan faktanya juga nih Pak, di lapangan itu banyak nih. Ya tadi yang saya cerita gitu, kalau misalkan saya sebagai pengalaman saya sendiri, saya tiba-tiba diterima dapat peraturan kerja begini.
Sebagai contoh misalkan ya contoh aja nih ya, ada perjanjian ternyata penalti gitu. Jadi perusahaan ini menerapkan penalti kalau misalkan kurang dari jatah waktu yang ditentukan, misalkan kontraknya 2 tahun dan kita keluar, ternyata pihak yang membatalkan perjanjian kerja tersebut yang harus memberikan penalti. Sementara itu kan tadi kan kaum milenial itu kan pengennya pindah sana pindah sini. Nah, akhirnya kan memberatkan kita. Nah, tapi ketika kita mengajukan eh, keberatan tersebut justru tidak direspon oleh pihak perusahaan. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan konflik gitu Iya, kan. iya. Nah, gimana nih, Pak? Ya sebetulnya kalau konflik lebih baik di awal, ya Oke. kan? Ya konflik di awal saja. Artinya di awal itu ada satu keinginan daripada pekerja atau buruh tadi disampaikan saja, Hmm. ya kan? Agar di naskah daripada perjanjian kerja tadi itu bisa full menjadi undang-undang baginya. Hmm. Ya, jadi kalau sudah menjadi undang-undang baginya, yang bisa merubah siapa? Ya baginya lagi, dua belah pihak. Belum tentu nanti akan terjadi satu kesepahaman di kemudian hari ya. Makanya untuk menjaga keseimbangan tadi, maka para pihak ya kan, pemerintah sorry, pemerintah dalam hal ini melalui jajaran Kementerian Ketenagakerjaan khususnya Oke. itu membuat satu produk-produk hukum bagaimana membuat keseimbangan-keseimbangan tadi ya. Nah, kenapa? Karena lagi-lagi bahwa kedudukan hukumnya antara pengusaha dengan pemberi kerja itu sama, setara di dalam hukum ketenagakerjaan khususnya terkait dengan perjanjian kerja tadi ya. Sama kedudukan hukumnya. Kenapa? Sama. Karena perjanjian kerja tadi hanya bisa dibatalkan olehnya tadi ya pekerja dengan pemberi kerja. Maka kedudukan hukum tadi sama. Lah, kemudian sejak pemerintah kita ya di negara ini memasuki ranah daripada hukum ketenagakerjaan, maka sejak itu pula hukum ketenagakerjaan itu yang semula menjadi hukum privat menjadi hukum publik. Nah, karena sifatnya hukum publik, maka mengaturnya adalah lebih general. Oke. Tidak spesifikasi tetapi lebih general. Sebagai contoh misalnya ya kan di dalam pembuatan perjanjian kerja tadi ya. Nah, pemerintah campur tangan. Ya, di mana campur tangannya? Yang pertama dalam produk hukum diatur bagaimana syarat-syaratnya, kemudian bagaimana isi atau naskah daripada perjanjian kerja itu, baik itu secara minimalis maupun secara generalis. Kemudian bagaimana pengawalan daripada undang-undang baginya tadi yang sudah dibuat, ya kan perjanjian kerja waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, pada akhirnya di pelaksanaannya ya kan ini kan harus dikawal juga. Iya, betul. Siapa yang mengawal? Ya negara tadi melalui siapa? Kalau di lapangan dalam berproses ya kan pelaksanaannya ada namanya inspektur ketenagakerjaan. Dia mengawasi bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjanya, ya kan? Kemudian begitu terjadi persoalan ada namanya fungsional mediator. Nah, begitu berselisih ya silakan dibicarakan ditengahi oleh seorang mediator. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian ya, di dalam perjanjian kerja waktu tertentu ini di Undang-Undang 13 memang boleh dibilang tuh belum bulat bagaimana mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan ya bagi para pihak. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja luar biasa ya, mengikat dari para pihak itu keterikatannya tadi memberikan keseimbangan. Sebagai contoh misalnya di dalam pasal 81 ya, 81 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya. Ini di sana mengubah pasal 56 ayat 2 huruf A Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan itu dirubah ya, di mana di dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang lebih konkret. Ya di pasal lagi ya. kewenangan itu diatur lebih konkret lagi di dalam peraturan pemerintah di pasal 4 ayat 1 huruf A ya. Di sana lebih spesifik lagi mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, mengenai alih daya, kemudian mengenai waktu kerja, waktu istirahat, mengenai bagaimana kalau terjadi sebuah kondisi yang tidak menguntungkan bagi pekerja, dalam ini adalah PHK ya, pengakhiran hubungan kerja, itu konflik-konflik yang mungkin akan timbul di sini diatur lebih rigid ya, di mana bahwa PKWT itu sendiri harus didasarkan pada dua hal. Yang pertama karena ada jangka waktu ya kan, kemudian adanya waktu tertentu atau selesainya satu pekerjaan. Nah, umumnya perjanjian kerja waktu tertentu ini dilakukan oleh pemberi kerja itu bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang selesainya itu waktu tertentu. Bahkan itu berkelanjutan saja, jenis pekerjaannya tetap saja dia dibuat perjanjian PKWT kerja terus waktu gitu ya. tertentu, PKWT terus lah. Ini yang menjadi ketidakseimbangan. Makanya
hadirnya negara melalui para inspektur ketenagakerjaan sebenarnya memberikan keseimbangan ya, memastikan bahwa apakah jenis pekerjaannya ini memenuhi syarat untuk di PKWT-kan. Contohnya apa tuh Pak yang Ya di misalnya PKWT? di dalam sebuah badan usaha, misalnya Mas Rifki ya punya apa namanya usaha di bidang otomotif misalnya, ya kan. Nah, untuk membuat sebuah otomotif itu core-nya itu kan mulai dari bahan sampai dengan ke bawah ke belakang itu kan satu rangkaian ya. Kalau ada satu yang tidak ada maka tidak jadi namanya mobil. Nah, yang mana yang ini yang tidak boleh di PKWT-kan karena itu waktunya kan terus menerus, ya kan. Coba yang di tengah-tengah misalnya bagian memasang pintu, dia tidak ada maka tidak akan berakhir namanya mobil. Satu unit mobil kan. Nah, maka ini tidak boleh dikontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, apalagi dialihdayakan, ini sangat tidak boleh gitu ya. Nah, kalau di perbankan misalnya ya, cuma yang aneh ya, contoh perbankan misalnya, security, ya kan? Perbankan kalau nggak ada security kira-kira gimana, Rif? Banyak maling ya. Banyak maling. Keamanan, tingkat keamanannya tidak terjaga kan lah. Itu sebetulnya kan pekerjaan yang terus menerus. Nah, harusnya pengaturan itu oke, karena sistemnya alidaya ya, maka si perbankan tadi kan menyerahkan pekerjaan pengamanan tadi kepada perusahaan alidaya kan. Maka si security tadi dia harus ada jaminan keberlangsungannya apa? Menjadi karyawan tetapnya dari alidaya tadi. Nah, di mana dia bekerja kan kontraknya kan dengan alidaya ya kan sebagai security, bukan kontraknya itu dengan bank tadi ya. Tetapi karena sifat pekerjaannya terus menerus ya kan, tidak terputus, maka di dalam berkontrak sebaiknya agar berkeadilan maka kontraknya adalah waktu tidak tertentu. Dengan siapa? Ya dengan perusahaan penyedia tadi, alidaya tadi gitu ya, bukan dengan bank. Sama dengan di industri otomotif tadi. Misalnya di administrasi kira-kira kalau orang bikin mobil ya kan, kalau nggak ada administrasi itu kira-kira jadi nggak mobil? Enggak juga sih kan, ya? Bisa catat dan segala macam. Ya, artinya kan itu penunjang. Ya, tapi penunjang yang sifatnya dikerjakan terus menerus ya itu juga tidak boleh. Ya, jadi seharusnya perbedaannya itu ya, kalau misalkan dia bersifat terus menerus itu ya memang lebih baik waktu tidak tertentu. Iya, jangan mau melepaskan diri dari apa sih, tanggung jawab apa? Orang PKWT itu sama saja tanggung jawabnya ya kan. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah sangat lugas lah dinyatakan ya. Kemudian Mas Rifki dan rekan sekalian ya, unsur-unsur yang perlu dikembangkan di dalam perjanjian kerja tadi ya, baik waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu itu sangat banyak. Ya, tetapi misalnya, minimal sekali ya di dalam perjanjian kerja itu harus memuat yang namanya pekerjaannya itu apa, yang diperjanjikan itu apa, jenis pekerjaan. Iya, jenis pekerjaannya. Misalnya Mas Rifki di dalam berkontrak tadi jenis pekerjaannya sebagai manajer HRD misalnya, ya. Maka job desk-nya ya manajer HRD. Jangan kemudian nanti suruh jadi security, ya kan celaka tuh. Ya, tapi kan banyak juga nih Pak di kontraknya A, tapi ternyata pas di lapangan kerjanya nih B, C, D, E, F, G. Nah, ini gimana nih? Ya, itu namanya penyelewengan ya kan. Ya kan berarti dia nggak konsisten dong. Pemberi kerja harus konsisten ya kan. Kalau diperjanjikannya sebagai security ya tugasnya adalah mengamankan ya kan, melindungi area daripada pekerjaan tadi. Tetapi kalau kemudian ada tambahan lain sepanjang tidak mengganggu pekerjaan pokok dan tidak mempengaruhi penghasilan pokoknya dan pekerja itu mengiyakan, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kan kebanyakan kalau bosnya nyuruh ya iya aja kan. Iya, karena kita memang selalu pekerja itu di posisi yang lemah. Lu kalau nggak mau gua ganti kan gitu ya. Nah, itu yang pertama pokok adalah jenis pekerjaannya ngapain kan gitu ya. Setelah pekerjaan ngapain kan pasti harus ada upahnya dong. Ya kan? Karena syarat hubungan kerja itu kan ada perintah. Berarti yang diperintah ngapain tadi kan? Oh, berarti jenis pekerjaannya. Kemudian setelah itu ada upah dong setelah bekerjakan gitu ya, karena itu hak dasar. Nah, maka di situ harus termuat klausula tentang upah, berapa salarinya yang harus dia terima. Ya kan. Nah, dari upah itu nanti kita bicara panjang banget tuh kalau bicara upah ya, karena ini akan bermuara kepada kesejahteraan. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh tidak ya kan, dia harus muncul juga terkait dengan jangka waktunya. Kapan ini berkontraknya ya, kapan akan dimulai dan kapan berakhir, harus muncul. Jangan sampai nanti rekan-rekan seni karyan tuh nggak ngerti
ya hari ini tekan aja. Ternyata dimulainya dari kapan tahu. Ini yang terjadi di Undang-Undang 13 tuh. Iya. Ya. Jadi di Undang-Undang 13 tadi perjanjian kerja waktu tertentu khusus para pekerja di alidaya itu biasanya tuh lalai dia membaca. Lalai membaca ya bahwa pada waktu itu kan hanya 3 tahun boleh ya. Iya. Ya 3 tahun masa kontraknya Kontrak ya ya. kan untuk 2 kali tekan kontrak. Bisa 21, bisa 1,5, bisa 12 atau 21 lah sebaliknya seperti itu. Oke. Itu pada waktu 13/2003 tuh. Nah, kalau dia akan lompat ke tahun yang keempat, ya kan, kontrak yang ketiga, kan harus ada masa tenggang Tenggang, 1 bulan iya. kan. Nah, masa tenggang ini biasanya disiasati. Pekerja tetap digaji tapi didiemin, dia nggak tanda tangan kontrak. Oh, Ya gimana kan? tuh berarti? Nah, tahu-tahu di bulan yang keduanya, ya kan, saudara nilai kontrak. Nah, terhitungnya kapan? Terhitungnya di bulan 2 tadi, misalnya Februari. Harusnya Januari ke Februari kan dia masa tenggang tuh. Iya. Harusnya dia off. Oke. Ya, tapi karena pekerja juga membutuhkan pekerjaan, pengusaha juga membutuhkan pekerja, dia tetap dipekerjakan, tetap diberikan haknya. Tetapi sebetulnya di masa tenggang itu tidak ada Jaminan namanya, hukum, iya, ya? tidak ada kelangsungan, tidak ada jaminan hukum, tidak ada perikatan. Nah, yang menjadi nasibnya kurang baik bagi buruh itu disodorilah di bulan Februarinya, teken mulai Februari. Padahal ada kelangsungan tuh antara Januari ke Februari dia tetap menerima upah. Nah, syarat atau ketentuan dari hubungan kerja terjadi hubungan kerja kan menerima upah. Berarti itu kan terjadi hubungan kerja masih Iya, tuh karena dia masih masih. menerima upah. Iya, betul. Nah, ini juga satu modus operandi. Nah, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjawab itu ya untuk mengantisipasi ini berulang persoalan-persoalan seperti ini. Maka 5 tahun, ya kan? Biar panjang, Sekalian. jadi ngawalnya gampang 5 Iya. tahun. Bila perlu 20 tahun juga nggak apa-apa. Yang penting kan dia tetap dipekerjakan di situ ya kan? Betul. Nah, nanti kita akan mengatur lagi bagaimana sih upah bagi PKWT yang dengan masa kerja lebih gitu ya. Nanti kita akan bahas itu lah. Kemudian perlindungan yang lain itu misalnya terkait dengan jam sostek. Bicara jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja itu akan bercabang ada 2 ya. Jadi jangan kita berkonotasi bahwa kalau jam sostek berarti ketenagakerjaan, tidak. Begitu jam sostek berarti ada 2, ada yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS ada BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan, Oke. kemudian ada BPJS Kesehatan. Oke. Jadi dua-duanya nih mutlak harus Oke. dapat di situ. Maka baca klausulnya ada nggak di situ? Iya. Jangan sampai nanti setelah berakhir kontraknya ya kan, berakhir kontraknya kemudian dia baru sadar gua nggak dilindungi nih BPJS-nya. Nah, datanglah ke Dinas Tenaga Kerja setempat mengadu gitu kan. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan ketenagakerjaan ya. Nah, banyak poin-poin yang menjadi yang diatur ya kan terkait dengan isi daripada pokok-pokok atau naskah perjanjian kerja tadi. Nah, kita akan dalami lagi Mas Rifki ya karena ini banyak sekali, tapi di kesempatan seperti ini sebetulnya kita ingin ya melalui Eli Channel ini rekan-rekan sindikarian, kaum pekerja atau serikat pekerja atau pengusaha yang mungkin punya problem ya, mau nggak silakan ya, Boleh. silakan ya kan, Ditanyakan silakan ke kita diskusi di sini ya, Iya, kita diskusikan di sini. Mungkin episode-episode yang akan datang akan lebih kepada fokus kepada apa yang menjadi problematika dalam hubungan kerja. Begitu Rifki. Oke, boleh. Nah, teman-teman. Nah, tadi seru banget ya udah membahas mengenai kontrak kerja gitu. Nah, ini buat teman-teman milenial nih khususnya tadi Pak Kadek sudah menyampaikan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam sebelum teman-teman nanti menandatangani kontrak dan segala macam, ini hal-hal yang mesti perlu diperhatikan khususnya mengenai tadi jenis pekerjaan dan juga upah serta perlindungan yang bakal teman-teman dapetin. Jadi jangan asal tanda tangan aja nih sebelum membaca ini, dan teman-teman juga sebetulnya punya hak untuk mendiskusikan atau menyampaikan aspirasi dari teman-teman jika teman-teman merasa di dalam kontrak kerja itu merugikan teman-teman gitu. Nah, seru banget gitu ya ngomongin tentang kontrak kerja. Mungkin masih banyak lagi nih yang pengen saya tanyain ke Pak Kadek mengenai kontrak kerja ini. Namun sayang banget nih waktu kita udah harus berpisah. Tapi tenang, masih ada episode berikutnya yang bakal lebih seru dan lebih detail untuk membahas kontrak kerja ini gitu. Nah, contohnya nih masalah pengupahan. Nah, teman-teman sering kan, saya banyak kerja tapi nggak kaya upahnya sedikit gitu. Nah, kita bakal bahas mengenai isu-isu tersebut di episode berikutnya. Kalau gitu, sampai ketemu di episode berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, dan juga
subscribe YouTube kita di li_channel. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kita di lichannel.id. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya.